Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng Ibu Yulia. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya nih? Semoga anak-anak Ibu masih dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya untuk melakukan aktivitasnya, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Walaupun kondisi kita saat ini masih pandemik, anak-anak Ibu tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Pertama, dengan melakukan rajin mencuci tangan, baik sesudah melakukan rutinitas ataupun mau melaksanakan rutinitas, cucilah tangan dan jangan lupa menggunakan sabun atau hand sanitizer ya. Selain itu, jangan lupa ya gunakan masker saat keluar rumah. Tetap selalu jaga jarak ya. Pembelajaran kita kali ini yaitu tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. Anak-anak Ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak Ibu mampu membandingkan bagaimana cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Selain itu, anak-anak Ibu mampu menyajikan sebuah laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar pada tabel ya. Tumbuhan memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan tumbuhan lain. Ciri-ciri tersebut berhubungan dengan kemampuannya untuk menyesuaikan diri ataupun beradaptasi. Cara beradaptasinya dengan di lingkungan, tumbuhan dapat mempertahankan hidupnya juga. Tumbuhan melakukan adaptasi diri sesuai habitat atau tempat hidupnya. Materi kita kali ini yaitu cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri pada lingkungan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang juga melakukan penyesuaian diri untuk bertahan hidup. Tumbuhan melakukan penyesuaian diri atau adaptasi tujuannya untuk bertahan hidup lebih lama di lingkungan tempat tinggalnya. Setiap tumbuhan mempunyai habitat dan cara adaptasi yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada lingkungan tempat hidupnya dan juga cara berkembangnya. Ciri tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Berdasarkan lingkungan tempat hidupnya, tumbuhan ada juga yang hidup di habitat atau di daerah seperti hidrofit atau disebut daerah berair, ada juga higrofit atau disebut daerah lembab, dan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Hidrofit, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, seperti tumbuhan teratai. Sedangkan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab, seperti tumbuhan pakis. Untuk xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering, seperti kaktus. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hidrofit. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di perairan, penyuaian diri yang dilakukan oleh tumbuhan ini antara lain ciri-cirinya yaitu memiliki daun yang lebar dan tipis untuk memudahkan penguapan. Selain itu, batangnya yang menggembung atau memiliki rongga
gunanya untuk menyimpan oksigen dan juga untuk mengapung. Selanjutnya, memiliki akar yang kecil atau serabut dan akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan pada saat tumbuh di air. Contoh tanaman hidrofit yaitu kangkung. Ada tanaman eceng gondok, bunga teratai. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau disebut higrofit. Ciri-ciri tumbuhan higrofit yaitu struktur tanaman lengkap. Ada daun, akar, batang. Pada batang tertimbun tanah. Daun yang muda, melingkar atau menggulung. Permukaan daun memiliki stomata untuk memudahkan penguapan. Contoh tumbuhan higrofit yaitu ada pakis, ada lumut, dan ada bunga suplir. Tanaman ini biasanya banyak terdapat di hutan-hutan ya. Selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau xerofit. Ciri-ciri tumbuhan xerofit yaitu daun berbentuk duri atau bersisik untuk mengurangi penguapan, batang yang tebal memiliki jaringan untuk menyimpan air, akar yang panjang untuk menjangkau daerah resapan air yang lebih luas. Contoh tanaman xerofit yaitu kaktus. Ada pohon kurma dan ada tanaman lidah buaya. Berikut adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya. Tumbuhan dapat melindungi diri dengan berbagai cara. Pertama, yaitu dengan menggunakan durinya. Cara tumbuhan melindungi diri dari musuhnya dengan menggunakan duri, yang pastinya ada beberapa tumbuhan untuk melakukan perlindungan diri dengan menggunakan duri yang ada pada tubuhnya, baik batang, daun, maupun pada buahnya. Adanya duri ini cukup efektif dalam upaya menjaga dan melindungi diri dari mangsanya ya. Hewan yang tadinya hendak memakan bagian-bagian tubuh pada tumbuhan tersebut akan terganggu karena tertusuk oleh duri yang tajam. Tentunya pemangsa akan merasa terganggu ketika memakan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan. Hewan pemangsa tentunya akan tertusuk dan terlukai oleh duri-duri tersebut. Contoh tumbuhan yang mempunyai sistem pertahanan dengan tubuhnya seperti duri pada bagian tubuhnya yaitu buah durian. Durian mempunyai duri di bagian kulit buahnya ya. Adanya duri yang tajam pada kulit buahnya akan melindungi biji di dalam buah durian. Pohon durian akan tetap dapat berkembang biak karena bijinya tidak terganggu oleh hewan-hewan yang hendak memakan buahnya. Selain itu adalah bunga mawar. Bunga mawar mempunyai duri pada bagian batang hingga ranting. Kaktus mempunyai duri pada bagian daunnya saat disentuh.
Pohon salak juga mempunyai duri pada batangnya. Selanjutnya, cara tumbuhan melindungi diri dari musuhnya yaitu dengan racun. Beberapa tumbuhan menghasilkan cairan racun dalam tubuhnya. Biasanya tumbuhan yang menggunakan cara ini untuk melindungi diri akan mengeluarkan cairan yang membuat musuhnya menjauh bahkan hingga mati karena racunnya. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan racun antara lain pohon kecubung dan pohon jarak. Cara tumbuhan melindungi diri dari musuhnya yang ketiga yaitu dengan mengeluarkan getahnya. Dengan mengeluarkan getah yang lengket pada batang, pada daun maupun buahnya, fungsinya yaitu sebagai media transportasi unsur hara dan fotosintesa dalam pembuluh angkut. Getah ini juga ternyata dapat berfungsi sebagai media perlindungan diri pada tumbuhan. Dengan getah yang lengket, apabila dimakan oleh makhluk hidup lainnya, mungkin akan terasa sangat pahit. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan mengeluarkan getahnya yaitu ada pohon nangka, ada bunga kamboja, ada pohon sawo, ada pohon sukun, ada pohon mangga, ada pohon pepaya, dan pohon karet. Yang keempat, cara tumbuhan melindungi dirinya dari musuh yaitu dengan cangkang keras. Tumbuhan ternyata menggunakan cangkang keras dari buahnya yaitu untuk melindungi bakal bijinya. Cangkang keras berfungsi untuk melindungi dirinya agar tidak dimakan oleh hewan pemakan biji atau tumbuhan. Sehingga tumbuhan tersebut dapat berkecambah dan dapat meneruskan kehidupannya. Contoh tumbuhan yang memiliki kulit atau cangkang yang sangat keras yaitu kelapa sawit, pohon kelapa, dan pohon mahoni. Adalah dengan mengucupkan daunnya. Mengucupkan ketika merasa terancam oleh bahaya. Hal ini ternyata termasuk sebagai contoh perlindungan diri pada tumbuhan ya. Tumbuhan yang mengucup setelah mendapatkan rangsangan seperti tumbuhan putri malu. Nah, putri malu ternyata juga bisa dibantu cara melindungi dirinya dengan durinya juga ya. Selain itu juga ada kantung semar. Meskipun kedua tumbuhan tersebut memiliki ciri yang berbeda dalam mengucupkan daunnya, namun kedua tumbuhan tersebut bentuk perlindungan dirinya sama ya, seperti putri malu dan kantung semar. Selanjutnya dengan rambut halus. Cara tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan bulunya, selain itu juga dengan duri. Adapun beberapa tumbuhan juga melakukan perlindungan diri mereka dengan menggunakan bulu atau rambut yang halus pada tubuh mereka. Sebagian di antaranya menghasilkan bulu atau rambut yang dapat mengakibatkan rasa gatal yang cukup parah pada pemangsanya. Contoh tanaman yang memiliki perlindungan diri menggunakan bulu halus yaitu ada pohon jagung, ada pohon bambu, dan tanaman tebu. Selanjutnya ada cara tumbuhan melindungi diri dengan mengeluarkan bau atau aroma yang menyengat. Beberapa tumbuhan juga ada yang melindungi dirinya dengan aroma tertentu ya. Contohnya bunga rafflesia yang sengaja mengeluarkan aroma tidak sedap untuk menghindari hewan lain memakannya. Selain itu juga ada tanaman tomat dan tanaman cabai ya. Tanaman tomat dan tanaman cabai menghasilkan cairan beraroma tidak sedap. Kalau bunga bangkai menghasilkan aroma yang busuk ya. Nah ini ya bunga rafflesia, ini tanaman cabai dan tanaman tomat. Baik anak-anak ibu,
Itu dia cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri pada lingkungannya. Semoga dengan pembelajaran hari ini, untuk video pembelajaran hari ini, menambah informasi baru untuk anak-anak ibu ya. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.